Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11, kita bertemu lagi dalam kelas fisika. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang teori kinetik gas. Teori kinetik gas adalah konsep yang mempelajari sifat-sifat gas berdasarkan kelakuan partikel atau molekul penyusun gas yang bergerak secara acak. Kemudian sifat-sifat gas dapat dibedakan menjadi sifat makroskopis dan sifat mikroskopis. Sifat makroskopis gas dapat kita amati dan kita ukur, seperti temperatur T, tekanan V, dan volume V, ya, PVT. Kemudian sifat mikroskopis tidak bisa diamati dan diukur, seperti kelajuan, massa tiap-tiap partikel penyusun inti, momentum, serta energi yang dikaitkan dengan tingkah laku partikel gas. Pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan bahwa dalam teori kinetik gas itu ada beberapa hukum yang diperlukan. Yang pertama hukum Boyle, di mana P dikali V sama dengan konstan, atau P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Kemudian hukum Charles, di mana V per T sama dengan konstan, atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kemudian hukum Gay-Lussac, di mana P per T sama dengan konstan, di mana kondisi di sini volumenya tetap, ya, atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kemudian kombinasi dari ketiga hukum ini, P dikali V dikali T sama dengan konstan. Maka dalam penggunaannya nanti P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Teori kinetik gas kita bagi menjadi dua, meninjau sifat makroskopis, kemudian meninjau sifat mikroskopis. Dalam sifat makroskopis ada zat gas ideal, di mana isotermal, isobarik, dan isokorik. Isotermal ini suhunya tetap, ya, T tetap, suhu tetap. Prosesnya isobarik ini tekanannya tetap. Kemudian isokorik ini volumenya tetap, di mana isotermal itu mengikuti hukum Boyle, isobarik itu mengikuti hukum Gay-Lussac, kemudian isokorik mengikuti hukum ini Charles, ya, ini hukum Charles, bukan hukum Gay-Lussac, hukum Charles. Kemudian untuk meninjau sifat mikroskopis itu menggunakan prinsip ekuipartisi energi, di mana di sini dibagi ke dalam dua jenis gasnya, yaitu gas monoatomik dan gas diatomik. Sekarang kita lihat besaran lain yang sangat penting di dalam teori kinetik gas, yaitu tekanan gas ideal. Ada partikel di dalam ruang tertutup, bisa Anda lihat ini bergerak secara acak dan dia bertumbukan dengan dindingnya. Adanya tekanan gas di dalam ruang tertutup diakibatkan oleh adanya benturan-benturan partikel pada dinding, ya. Nampak adanya benturan partikel gas pada dinding tempat gas berada. Besarnya tekanan gas dapat dituliskan sebagai fungsi energi kinetik rata-rata. Energi kinetik rata-rata molekul berikut. P sama dengan 1/3 dikali N dikali M dikali V kuadrat, ya. Ini V rata-rata. V rata-rata kuadrat per volume, ya, bedakan, ya, V yang ini itu kecepatan, yang bawah adalah volume. Atau P sama dengan 2/3 dikali N per volume dikali EK rata-rata. Tanda ini yang lurus di atas EK ini adalah tanda rata-rata. EK ini adalah energi kinetik rata-rata, di mana EK energi kinetik rata-rata dalam satuan Joule, N adalah jumlah partikel, V kecepatan rata-rata partikel gas, M adalah massa partikel gas, P tekanan gas, V volume gas. Tolong bedakan V besar ini dengan V kecil ini, ya. Sekarang kita lihat energi kinetik gas ideal. Sesuai dengan sifat gas ideal, tiap partikel gas akan selalu bergerak dengan energi kinetik tertentu. Besarnya energi kinetik gas ideal dapat dirumuskan sebagai berikut. EK sama dengan 3/2 kT. Jadi energi kinetik gas sangat bergantung kepada suhu, ini T.
ya. EK sebanding dengan suhu. Jika suhu suatu gas naik atau suhu di dalam wadah di mana gas berada itu naik, maka energi kinetiknya juga akan bertambah. Untuk beberapa jumlah partikel atau untuk n partikel, maka nilai energi kinetik rata-rata sebesar 3/2 nkt atau 3/2 nRT. Dari hubungan energi kinetik gas ideal tersebut dapat diperoleh persamaan untuk menentukan kecepatan efektif gas pada ruang tertutup, ya. Diperoleh persamaan untuk menentukan kecepatan efektif gas. EK sama dengan 3/2 kT. EK ini kita jabarkan menjadi setengah mv kuadrat sama dengan 3/2 kT. Maka untuk mencari nilai V ini, pertama VRMS, jadi kecepatan efektif ini, ya, itu dituliskan sebagai VRMS sama dengan akar 3 kT per M atau akar 3 LT per MR, atau M besar massa relatif, atau 3 NRT per M, atau 3P per rho. Ini tekanan, di bawah adalah massa jenis. Sekarang kita lihat soal yang berhubungan dengan penjelasan ini. Suhu gas mula-mula sebesar 300 Kelvin. Jika kelajuan efektif gas dijadikan 3 kali semula, maka berapakah perubahan suhu yang dialami gas tersebut, ya? Suhu mula-mula T1 sama dengan 300 Kelvin. Jika kelajuan efektif gas dijadikan 3 kali semula, berarti yang 3 kali semula ini bertindak sebagai 2, ya. 3 kali semula, semulanya VRMS 1, ya. Kelajuan efektif VRMS. Kemudian perubahan suhu yang dialami berapa? Berarti nilai T2. Dari persamaan yang sudah dijelaskan, VRMS itu sebanding dengan akar T. Maka untuk mencari nilai T2 bisa kita buat seperti ini. VRMS 2 per VRMS 1 sama dengan akar T2 per T1, ya. Sebandingnya bisa kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita masukkan nilainya. Ini nilainya 3 VRMS 1, ini VRMS 1 sama dengan T2 yang dicari, T1 nilainya 300. Ini habis 3/1. Ini adalah T2 per 300. Agar akar ini hilang, maka ini kita kuadratkan, ya. Ini kuadrat 9/1. Ini kita kuadratkan, tanda akarnya hilang, berarti tinggal T2 per 300. Maka nilai T2 kita kali silang ke sini, ini kita kali silang 9 dikali 300. Ini 2700 Kelvin. Karena di soal diminta dalam suhu derajat Celcius, maka ini cukup kita konversi dengan cara mengurangkan dengan 273. Berarti nilainya sebesar 2427 derajat Celcius. Sekarang kita lihat energi dalam gas ideal. Telah kita ketahui bahwa sejumlah gas ideal mengandung n partikel dan setiap partikel memiliki energi kinetik. Jumlah energi kinetik partikel tersebut yang dinamakan dengan energi dalam gas, atau lambangnya adalah U, ya. Berkaitan dengan derajat kebebasannya, energi dalam berbagai gas dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini energi dalam untuk gas monoatomik, ya. Monoatomik seperti helium, ini Na, kemudian ini air. Air ini kalau tidak salah argon ini. Nilai energi dalamnya sebesar 3/2 NKT atau 3/2 nRT.
energi dalam untuk gas diatomik seperti H2, N2 ini berbeda-beda pada setiap suhu. Ini pada suhu rendah sekitar 300 Kelvin, nilainya 3/2 NKT atau 3/2 nRT. Kemudian pada suhu sedang sebesar 500 Kelvin, nilai energi dalam sebesar 5/2 NKT atau 5/2 nRT. Kemudian pada suhu tinggi itu sekitar 1000 Kelvin, itu nilai U sebesar 7/2 NKT atau 7/2 nRT, di mana U adalah energi dalam gas dengan satuan Joule. Selebihnya itu sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Berapa mol gas ideal dalam ruangan tertutup yang mempunyai energi dalam 6 kJ pada suhu 27 derajat Celcius jika gas monoatomik? Gas monoatomik U sama dengan 3/2 NKT atau 3/2 nRT. Sekarang diketahui energi dalam nilainya 6 kJ. Ini kita jadikan 6 kali 10⁻³ atau 6000 Joule. Dan suhu 27 derajat Celcius. Ini kita konversi ke dalam satuan Kelvin. Maka 27 ditambah 273. 300 Kelvin. Maka U sama dengan, untuk mencari nilai mol dari dua persamaan ini kita gunakan ini ya, karena di sini sudah langsung ada nilainya N atau nilai mol. 3/2 nRT. U nilainya 6000 atau 6 kali 10⁻³. Ini 3/2 N, R ini 8,314, T nilainya 300. Maka ini bisa kita coret dengan ini, maka ini tinggal 10. 6 kali 10 ini 3/2, ini dikali 8,314 dikali N. Maka untuk mencari nilai N ini kita kali silang saja. 6 kali 10 kali 2 per, ini kita tarik ke bawah, 3 dikali 8,314 dengan N. Maka N sama dengan, atas kita kali ini 120, kalau di bawah berarti 3 dikali 8,314, 3 dikali 8,314, 24,942. Maka nilai N sama dengan 120 dibagi 24,942, 4,8 mol ya. Jadi sampai sini penjelasan Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dicatat kembali apa yang sudah dijelaskan. Kalau masih belum paham bisa videonya diulang dari awal. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.